Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Kembali kita hari ini akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Khususnya kita akan belajar hari ini tentang perjalanan Paulus menuju ke Roma, Italia. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin dan berkati kami. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesehatan. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah pada Engkau, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Saat ini kami ingin belajar sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti. Berkati roh kami akan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam Yesus kami berdoa syukur. Amin. Ya adik-adik, mari kita sama-sama belajar bagaimana Paulus melakukan perjalanan yang tidak mudah, bahkan terhitung sangat berbahaya. Bahkan jiwanya terancam ketika melakukan perjalanan menuju ke Italia, Roma. Apalagi statusnya dan perjalanan itu ada sebagai seorang tahanan, bukan suatu hal yang enak. Mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan ini. Kitab Kisah Para Rasul. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi
Tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalam. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di Burita. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya. Kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, dan tidak makan apa-apa. Karena itu,
Aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka Nah, adik, tadi kita sudah sama-sama menyimak dalam firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 27 tadi, di mana kita membaca dan menyaksikan bahwa Paulus melakukan perjalanan itu dengan kondisi yang tidak nyaman sebagai seorang tahanan. Tetapi walaupun statusnya sebagai seorang tahanan tidak membuat dia berduka, tidak membuat dia patah semangat dan patah hati. Tapi dia tetap bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Bahkan dalam kondisinya sebagai tahanan di tengah-tengah kapal yang jumlahnya ada 200-an orang. Dia terus memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Tuhan Yesus pada orang-orang sekelilingnya, pada para tahanan, kepada para awak kapal, dan kepada para prajurit. Dan dalam kondisi sebagai tahanan, dia masih mau menghibur mereka dan menguatkan mereka ketika orang-orang dalam kapal itu dalam ketakutan, dalam kegelisahan, dan kekhawatiran. Padahal dia juga merasa terancam. Kenapa Paulus ini bisa melakukan seperti itu? Kenapa dia rela menderita sedemikian rupanya demi untuk melayani Tuhan Yesus? Nah, kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 8, bagaimana Paulus mengatakannya. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena dia percaya bahwa karena Allah telah menunjukkan kasih pada dia, yaitu pada kita semua. Karena Kristus sudah mati ketika kita masih berdosa, ketika Paulus masih berdosa. Kristus sudah mati bagi dia. Ketika Kristus mati bagi dia, Paulus malah memusuhi orang Kristen. Tapi Kristus rela mati untuk Paulus yang berdosa ini, dan juga bagi kita yang berdosa ini. Sebenarnya dikatakan oleh Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Benar, ketika Paulus masih berdosa, masih tidak percaya pada Tuhan Yesus, bahkan memusuhi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati bagi dia. Sehingga dia rela melakukan semua itu dengan sukacita. Karena dia merasa Tuhan Yesus yang lebih dulu berkorban bagi dia. Dia tidak merasa menyesal, menyerah, menghadapi segala kesulitan dan segala penderitaannya. Dia mampu menanggung semua itu karena Tuhan sudah memberi dia kekuatan. Sebagaimana yang Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu kata Paulus. Karena kata dia, saya kuat menanggung segala penderitaan. Saya kuat menanggung segala derita. Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan padaku sehingga saya mampu menanggung segala kesusahan, segala penderitaan. Sama dengan kita. Kita kalau di dalam Tuhan, kalau kita percaya dan tunduk pada Tuhan, kita juga bisa menanggung segala penderitaan kesusahan yang kita alami. Dengan penuh rasa sukacita dan syukur pada Tuhan. Tidak dengan cara berkeluh kesah. Nah adik-adik, tentunya
Loh saudara, kita semua bisa meneladani Rasul Paulus ini, yang dari keberdosaannya dirubah Tuhan menjadi orang yang luar biasa, dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, bahkan rela menderita bagi Tuhan. Karena percaya Tuhan yang memampukan dia untuk melakukan semua itu. Dan bahkan menjadi seorang misionaris yang luar biasa, yang mau mengabarkan Injil pada orang-orang bangsa-bangsa yang tidak dikenal, bangsa-bangsa asing, sebagaimana Tuhan sudah perintahkan bagi dia. Nah, Tuhan juga sudah memberi perintah bagi kita semua, sebagaimana yang Tuhan katakan pada Yesaya, di Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saudku, ini aku, utuslah aku. Itu kata Yesaya ketika dia menerima panggilan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dia mengajukan dirinya. Ini aku Tuhan. Nah adik-adik, bisakah adik-adik juga menjawab Tuhan seperti sebagaimana Yesaya menjawab Tuhan? Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani dia, bisakah kita mengatakan, ini aku Tuhan, saya siap melayani. Sebagaimana Yesaya menjawab pertanyaan Tuhan, panggilan Tuhan untuk melayani dia, untuk menerima panggilan Tuhan, untuk diutus oleh Tuhan. Bisakah adik-adik juga nantinya berkata pada Tuhan, ini aku Tuhan, ketika Tuhan memanggil kalian untuk diutus untuk melayani dia? Dan saya berharap dan berdoa, adik-adik akan mengalami dan juga mau menerima panggilan Tuhan ketika Tuhan memanggil kalian. Karena ketika kita mau menerima panggilan Tuhan, kita akan dibekali Tuhan, akan dimampukan Tuhan, akan diurapi oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya yang dapat dipakai menjadi pelayan yang luar biasa. Sebagaimana yang kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ketika kita mau menerima panggilan Tuhan, gak usah khawatir. Tuhan akan memperlengkapi kita, memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menjadi saksinya, untuk menjadi pelayannya yang luar biasa. Nah adik-adik, saya harap kita semua bisa mengambil pelajaran ini. Suatu saat kalau Tuhan memanggil kita, mari kita menjawab, ini aku Tuhan. Aku siap untuk engkau panggil, engkau pakai, untuk engkau utus menjadi pelayanmu, dimanapun engkau inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ajaran firman pada hari ini. Mengajar kami untuk berani menerima panggilan-Mu Tuhan. Menerima panggilan-Mu untuk menjadi pelayan-Mu. Menerima panggilan-Mu untuk Engkau utus. Untuk menjadi pelaku pemberita Injil dimanapun Engkau inginkan. Tuhan, bila Engkau menolong setiap kami, biar firman-Mu boleh tertanam dalam diri kami. Dan kami mempunyai hati dan komitmen yang selalu mau mendengar suara Tuhan, yang selalu mau menanggapi positif atas panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau saya mimpin dan berkati hidup kami. Hanya dari Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Sampai di sini firman yang kita belajar sama-sama. Sampai ketemu minggu depan.